بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah tabligh akbar yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Karunia dan nikmat yang sangat banyak terus-menerus kita dapatkan. Tidak mungkin kita menghitung dan menjumlahnya. Kita bersyukur kepadanya dengan segala bentuk kesyukuran, memuji dan menyanjungnya, termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hadir di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Tidaklah mereka duduk seperti itu kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis itu di depan para malaikatnya, yaitu dibanggakan di depan para malaikatnya. Dan ini adalah keutamaan yang indah, manfaat yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang selalu membawa kebaikan untuk kita semua, menjadikan hiasan rahmat untuk kita di dalam kehidupan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hal yang berberkah untuk kita di dalam kehidupan ini, di dunia dan di akhirat. Kemudian di awal pembahasan ini tidak lupa saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terindah, balasan yang terbaik, dan semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya,
di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah penjelasan 4 kaidah dalam memahami Islam yang benar. Iya. Keislaman adalah anugerah dan nikmat. Nikmat yang terindah dan teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Karena dengan keislaman inilah jaminan ia masuk ke dalam surga. Jaminan ia masuk ke dalam surga. Dengan keislaman ini pula dia digolongkan kepada orang-orang yang beruntung. Dan hanya agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, tidak akan diterima darinya hal tersebut, dan dia di akhirat kelak tergolong orang-orang yang merugi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa agama kita, agama Islam ini adalah agama yang telah sempurna. Segala nikmat untuk kaum muslimin sudah ada di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, serta kuridhai Islam sebagai agama kalian. Maka keislaman adalah nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba. Dengan keislamannya dilipat gandakan keutamaan dan pahala. Dengan keislamannya ia akan diberikan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang beriman, seorang mukmin, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Dan kami akan membalas untuknya balasan yang terbaik, melebihi apa yang mereka kerjakan. Iya. Maka agama kita adalah agama yang telah disempurnakan. Jalan agama pun adalah jalan yang sangat terang, sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh, aku telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Malamnya sama dengan siangnya. Perhatikan bagaimana jelasnya tuntunan agama kita. Jelas pada segala keadaan. Sampai malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya, kecuali dia pasti binasa. Iya. Karena itu kewajiban kita semua adalah menapaki jalan yang lurus. Agama sudah jelas. Tuntunannya telah terang. Iya. Sisa bagaimana kita mempelajari agama tersebut. Bagaimana kita mempelajari agama ini dengan benar. Iya. Bagaimana kita mengambil agama ini dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi tugas dan kewajiban kita di dalam kehidupan kita. Iya.
dimaklumi bahwa di hari-hari ini khususnya ya, terlalu banyak orang-orang yang menyeru kepada pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran. Dan kalau pemahaman dan pemikiran tersebut diperiksa, akan diketemukan banyak darinya tidak bersumber dari Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada sumbernya, dia sebut dalilnya dari Al-Quran dan dari hadits, maka akan tampak darinya pemahaman yang keliru memahami dalil. Iya. Pemahaman yang keliru. Sebab dia memahaminya dengan pemahaman dia sendiri. Tidak ada yang mendahuluinya. Tidak ada yang mendahuluinya. Dan ini adalah metode mempelajari Islam yang keliru. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu ini dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara Jibril. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya. Ilmu ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Iya. Diajarkan sedikit demi sedikit oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat mengambil secara bertahap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Al-Quran itu turun secara bertahap. Iya. Dan syariat disempurnakan. Dan dimaklumi ada fasir Mekah, ada fasir Madinah. Iya. Ada syariat-syariat yang mulai diwajibkan di Mekah, ada yang diwajibkan di Madinah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama ini secara langsung kepada para sahabat. Iya. Tidak ada istilah membaca sendiri atau berpikir sendiri, mencari jalan sendiri, tapi mengambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para sahabat menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan itu kepada murid-murid mereka, orang-orang yang datang setelah mereka di generasi berikutnya, yaitu para tabi'in. Kemudian para tabi'in yang telah berguru kepada sahabat menyampaikannya kepada tabi'ut tabi'in. Iya. Ini 3 generasi. Generasi para sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebut oleh Nabi dalam hadits yang mutawatir sebagai khairun nas. Kata beliau, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan para sahabatnya. Kemudian masa setelahnya, generasi setelahnya. Kemudian masa setelahnya, generasi setelahnya. 3 generasi disebut sebagai sebaik-baik manusia. Iya. Kemudian selepas 3 generasi ini, mulai banyak terjadi pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang keliru. Iya. Walaupun di akhir generasi sahabat mulai muncul sebagian orang yang keliru pemahamannya, ya, tapi itu sedikit kalau dibanding dengan apa yang terjadi setelah 3 generasi. Iya. Apalagi kalau dibandingkan dengan apa yang berjalan hingga di masa kita di saat ini. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa ilmu itu tuntunannya jelas dan lengkap. Iya. Sisa bagaimana cara seorang mengambilnya dengan jalan yang benar. Dengan jalan yang benar. Dan caranya adalah mengambil ilmu tersebut. Iya. Mengambil ilmu tersebut dari guru yang menguasainya. Dari guru yang menguasainya. Bersumber di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan jalan para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasma'una minni, wa yusma'u minkum, wa yusma'u mimman yusma'u minkum." Kalian mendengarkan hadits itu dariku. Akan datang nanti ada orang yang mendengar dari kalian. Dan akan datang lagi nanti ada orang yang mendengar
dari orang yang mendengar dari kalian. Perhatikan. Bagaimana dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersilsilah. Iya. Sebab itulah jalan di dalam menuntut ilmu. Betapa banyak orang yang belajar, dia baca sendiri, ya. Akhirnya muncul pemahaman yang aneh. Pemahaman-pemahaman yang aneh dan kadang tidak ada yang mendahulunya. Iya. Dan ini sering terjadi di masa kita ini. Membaca dengan pemahaman sendiri. Iya. Padahal segala tuntunan, jalan, syariat sudah jelas. Sisa bagaimana seorang itu mempelajarinya dengan benar. Iya. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Kaidah-kaidah dalam agama sangat banyak sekali. Tapi kita di pertemuan kali ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas 4 kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Sebab memurnikan ibadah hanya kepada Allah, ini adalah inti kehidupan kita. Dan inilah yang menentukan surga dan neraka kita. Dalam masalah kemurnian ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang benar di dalam masalah tauhidnya, di dalam memurnikan ibadahnya kepada Allah, maka inilah orang yang benar keislamannya. Orang yang lurus keislamannya. Iya. Dan tauhid, memurnikan ibadah, adalah tujuan dari penciptaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi jin dan manusia dicipta untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, itu adalah misi dakwah para nabi dan para rasul. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul ini? Agar supaya rasul menyampaikan kepada umatnya, hendaknya kalian wahai umat beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut, segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Dan di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Nabi Muhammad seorang rasul pun. Jadi setiap rasul diutus, pasti Allah wahyukan. Kami wahyukan kepada rasul itu agar supaya mereka memperingatkan kepada umatnya. Memperingatkan firman Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Hendaknya kalian semua beribadah kepadaku. Iya. Memurnikan ibadah kepada Allah ini adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar darinya. Iya. Dan ini disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl. Surah yang ke-16 di dalam Al-Quran. Surah An-Nahl ini disebut juga oleh para ulama dengan nama Surah An-Ni'am. Disebut dengan nama apa? Surah An-Ni'am. Tahu artinya surah An-Ni'am? An-Ni'am jama dari nikmat. Artinya surah yang menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Jadi memang ya di dalam surah ini diterangkan kewajiban seorang hamba terhadap nikmat-nikmat Allah. Di dalam surah ini firman Allah, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada kalian, itu datangnya dari Allah. Dan di dalam surah ini pula firman Allah, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Dan di dalam surah ini pula firman Allah, وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Bersyukurlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah. Kalau memang benar kalian itu beribadah hanya kepadanya. Jadi dalam surah ini disebutkan berbagai nikmat Allah. Iya.
Tahukah kita nikmat apa yang paling pertama disebut di dalam surah ini? Ya, kalau ingin tahu, tentunya kita baca dari ayat pertama yang disebut di mana? Di dalam surah ini. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ini ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari surah An-Nahl. Disebut dengan nama surah An-Ni'am. Yang terjemahan makna ayat, telah datang perintah Allah. Jangan kalian mempersegeranya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Perhatikan. Langsung diterangkan. Iya. Tentang keburukan kesyirikan. Allah sucikan dirinya. Dan Allah tinggikan dirinya dari perbuatan kaum musyrikin. Kemudian di ayat yang kedua Allah tegaskan. Allah menurunkan para malaikat. Ya, dengan ruh dari perintahnya. Agar supaya disampaikan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Dari para rasul. Disampaikan kepada siapa yang Allah pilih dari para rasul. Agar supaya para rasul ini mendakwakan. Menyerukan, memperingatkan. Apa yang diperingatkan? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Agar mereka menyampaikan firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, hendaknya kalian bertakwa kepada aku. Hendaknya kalian bertakwa kepada aku. Iya. Jadi subhanallah, ini adalah nikmat yang paling pertama yang disebut di dalam surah ini. Karena nikmat memurnikan ibadah kepada Allah. Ini adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling bagus. Tapi masalahnya banyak manusia kurang memahami nikmat ini. Banyak manusia kurang mengerti keagungan dari nikmat ini. Karena itu Nabi Yusuf alaihi salam berkata, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi, walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Kata Nabi Yusuf, saya mengikuti agama ayah dan kakek-kakekku. Nabi Yusuf alaihi salam, ayah dan kakek-kakek beliau semuanya nabi. Iya. Ayah beliau nabi, kakek beliau nabi. Iya. Siapa itu? Disebut Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Dan agama para nabi satu. Iya. Apa agama para nabi itu? Kata Nabi Yusuf, tidak pantas bagi kami untuk berbuat kesyirikan, untuk mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, inilah tauhid, memurnikan ibadah. Menjaga jangan sampai ibadah ini dikotori oleh noda kesyirikan. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, sesungguhnya memurnikan ibadah ini, menjaga diri dari kesyirikan ini, itu adalah dari keutamaan Allah kepada kami, para nabi, dan dari keutamaan Allah kepada seluruh manusia. Tapi banyak dari manusia tidak mensyukurinya. Banyak dari manusia tidak mensyukurinya. Padahal kalau mereka mempelajari tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka. Bukankah Allah firman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang akan mencukupinya. Tawakal dari bentuk tauhid. Dia tuluskan ketergantungan hatinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjalani sebab-sebab. Ya. Dan dengan tawakal ini, Allah akan mencukupi segala perkaranya. Dengan kemurnian ibadah hanya kepada Allah, seorang hamba akan selalu diberi petunjuk dan cahaya di dalam kehidupannya. Dia ada masalah, Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Allah telah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman.
Allah adalah wali orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Perhatikan bagaimana indahnya tauhid itu memurnikan ibadah kepada Allah. Dan perhatikannya dibahasakan dalam ayat orang-orang yang beriman. Tidak dikatakan dia beriman kalau dia tidak murni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ini yang murni ibadahnya kepada Allah, Allah adalah wali mereka. Mereka akan dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dari kegelapan dosa menuju kepada cahaya ketaatan. Iya. Dari kegelapan kejahilan menuju kepada cahaya ilmu. Apa saja masalah yang dihadapi, pasti Allah akan memberikan cahaya untuknya. Akan memberikan cahaya untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana keindahan dan nikmat bagi orang yang memurnikan ibadah kepada Allah. Bahwa Allah akan selalu membelanya, selalu menolongnya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Iya. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Diikutkan orang-orang yang beriman di dalam ayat. Orang-orang yang memurnikan tauhidnya. Para rasul dan orang-orang yang beriman, kami akan tolong mereka di kehidupan dunia dan di kehidupan hari kiamat tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian. Allah akan selalu menolong mereka. Iya. Orang-orang yang beriman, bertauhid dengan tauhid yang benar, murni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan selalu berada di tengah keamanan, berada di atas petunjuk dan hidayah. Allah menjaminnya di dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Perhatikan, tulus keimanannya, tulus ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak ada noda kesyirikannya. Kalau bersih, tidak ada noda kesyirikannya, Allah jamin. Ulaika lahumul aman. Untuk mereka keamanan. Dijamin keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka selalu di atas hidayah. Iya. Keamanan pada dirinya. Keamanan di tengah keluarganya. Keamanan di tengah masyarakatnya. Dan keamanan di dalam negerinya. Ini bagi siapa? Orang yang beriman. Demikian pula mereka selalu berada di atas hidayah. Karena itu siapa yang menghendaki keamanan? Iya. Caranya adalah dengan membenahi sendi-sendi agama ini. Dasar-dasar dari agama. Dan inilah termasuk 4 kaidah yang kita akan pelajari di hari ini. Kita harus pandai untuk mengetahui apa yang dengannya tauhid kita itu murni. Ibadah kita itu murni. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Iya. Ini dari perkara pokok. Siapa ingin menciptakan keamanan, ini adalah jalurnya. Ini adalah jalurnya. Ya. Bagaimanapun sebuah negeri, bagaimanapun suatu masyarakat berkembang di dalam teknologi, berkembang di dalam menciptakan fasilitas-fasilitas keamanan, kalau mereka tidak menjaga tauhid ini, tidak menjaga kemurnian ibadah kepada Allah, tidak akan tercipta keamanan di negeri itu. Iya. Baik. Kita lihat saja dari kenyataan. Ya. Perhatikan kemajuan di tengah orang-orang kafir. Ya. Kemajuan di tengah orang-orang kafir. Bagaimana kemajuan mereka? Dari sisi teknologi. Ya. Dari sisi ilmu keduniaan. Ya. Tapi ternyata angka kriminal termasuk yang paling banyaknya dan mungkin yang terbanyaknya sedunia itu terjadi di Amerika. Ya. Mana keamanan dengan kemajuan teknologi? Bahkan dijamin di sebuah negeri banyak dari negeri kafir. Ya. Di Swedia tidak punya pekerjaan, digaji oleh pemerintah. Pengangguran digaji oleh pemerintah. Ya, tapi angka bunuh diri negeri itu termasuk yang paling banyak. Di Jepang, lihat bagaimana kemajuan mereka.
Setiap tahunnya yang bunuh diri, ya, mungkin lebih dari 30.000 orang. Setiap tahunnya. Ya. Perhatikan. Di mana keamanan? Ini karena mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh umat Islam. Berupa apa? Berupa kesejahteraan. Dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu kalau kita lihat di negeri-negeri yang diterapkan Islam itu dengan benar, terlihat keamanan yang sangat indah di negeri tersebut. Iya. Nah ini kadang kalau kita memberi contoh, ya kadang sebagian orang beri jelek sangka ya, cuman kita berbicara kenyataan. Iya. Kita menyaksikan ya negara-negara di Teluk, ribut semuanya. Iya. Banyak terjadi gejolak di tengah masyarakatnya. Tapi Saudi Arabia aman-aman saja. Ya. Perhatikan. Karena memang pemerintah setempat punya perhatian yang bagus terhadap memurnikan ibadah. Ya. Dan menanamkan hal ini di dalam pendidikan mereka, kurikulum mereka. Dan itulah yang disampaikan di mimbar-mimbar Jumat mereka. Karena itu wajar keamanan tercipta dengan baik. Ya. Walaupun dimaklumi bahwa dimanapun dari negeri itu tidak ada yang luput dari kesalahan. Iya. Tapi kita melihat bagaimana indahnya Islam. Kebaikan dari memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa. Perhatikan dua hal disebut. Keimanan dan ketakwaan. Keimanan itulah lambang memurnikan ibadah kepada Allah. Dan ketakwaan itu adalah buah dari keimanan. Iya. Ya, andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Dijamin keberkahan dari langit dan bumi. Iya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mendustakan. Mereka mendustakan. Ya, pendustaannya beraneka ragam. Ada yang berpaling dari agama. Ada yang menentangnya, ada yang menolaknya. Ada yang mengacuhkan agama ini. Ya. Apa yang terjadi? Maka kami pun menyiksa mereka. Disebabkan karena dosa-dosa mereka sendiri. Disebabkan karena dosa-dosa mereka sendiri. Ya. Karena itu harus dipahami. Sangat penting bagi seorang hamba untuk mempelajari bagaimana memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pada kesempatan ini kita akan membaca ya, sebuah risalah, sebuah tulisan yang telah kita bagikan materinya. Ya. Insyaallah seluruh peserta, seluruh hadirin bisa mendapatkan materi dari panitia. Ya. Dan ini sengaja dibagikan materi supaya kita bisa mendalaminya, membacanya dengan seksama. Ya, setelah pulang dari rumah pun ya bekal ilmunya masih ada. Ya. Sebab kadang kalau menghadiri kajian tidak diberi materinya, ya di pengajian Masya Allah paham. Tapi setelah berlalu 1 hari, 2 hari, 1 pekan hilang kembali. Ya. Baik. Ya, saya akan membaca dari risalah ini, kemudian saya akan terangkan kandungan maknanya secara global. Dan insyaAllah ta'ala kita akan melihat manfaat-manfaat yang besar dan kaidah-kaidah yang agung. Yang apabila dipahami dengan baik oleh seorang muslim dan muslimah, ini akan menguatkan pondasinya di atas keislaman yang benar. Iya. Berkata penulis rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah kebiasaan para ulama di dalam menulis buku. Ya, mengikuti Al-Quranul Karim. Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penulisan surat beliau. Beliau juga memulai apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu beliau mengirim surat ke Hirakal, Raja Romawi. Beliau tulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih
ila Hiraqal azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Hiraqal, pembesar negeri Romawi. Iya. Dan ini haditsnya di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Dan inilah yang berjalan di tengah para ulama. Kenapa mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang maha merahmati lagi maha mengasihi. Ya, sangat indah ya seorang hamba. Ketika dia akan belajar, dia akan membaca, dia akan berjalan, berkendaraan, beraktivitas, dia menyebut nama Allah. Dengan nama Allah. Memohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diberkahi dari kehidupannya. Apalagi kalau basmalahnya, ya sebab di bacaan-bacaan beraneka ragam ya. Ada bacaan, bisa dibaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti di sini, kalau membaca Al-Quran. Tapi ada sebagian bacaan, hanya Bismillah saja. Sampai situ titik. Tidak ditambah Rahmanirrahim. Seperti kalau makan, itu hanya baca Bismillah saja. Kalau dia tambah Rahmanirrahim di situ, itu adalah perbuatan yang tidak tepat. Sebab Nabi hanya membaca apa? Membaca Bismillah. Demikian pula ketika menyembelih hewan, ya, membaca apa? Bismillah saja. Tidak Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia tambah Allah Akbar, tidak apa-apa. Bismillah, Allah Akbar. Ya, karena itu harus sesuai dengan tuntunan. Iya. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim disebut dua. Disebut nama Allah. Allah artinya yang diibadahi dengan penuh pengagungan, pembesaran, dan kecintaan kepadanya. Dan ini adalah Al-Ismul A'zam, nama yang terbesar, teragung dari Asma'ul Husna. Kandungan nama Allah itu mencakup seluruh kandungan Asma'ul Husna. Seluruh kandungan yang terdapat di mana? Di Asma'ul Husna. Karena itu 4 ayat di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna. Hanya untuk Allah nama-nama al-husna itu. Hanya untuk Allah asma'ul husna. Disebut nama Allah. Tidak dikatakan hanya untuk Ar-Rahman, hanya untuk Ar-Rahim. Tidak disebut begitu. Tapi disebut hanya untuk Allah. Asma'ul husna. Maka ini adalah nama yang teragung. Iya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya yang maha merahmati. Dua-duanya sama ya dari kata rahmat. Ar-Rahman dari kata rahmat, Ar-Rahim dari kata rahmat. Ya. Jadi dua-duanya berarti yang maha merahmati. Hanya saja orang Indonesia kadang ya bahasakan berbeda. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi sama aja, maha pengasih artinya apa? Maha penyayang juga. Kan begitu. Kalau begitu apa bedanya? Ya, bedanya kalau Ar-Rahman itu rahmatnya sifatnya umum. Cakupannya luas. Untuk seluruh makhluk. Jin, manusia, muslim, kafir. Semuanya tercakup dalam rahmat umum. Ar-Rahim. Ini rahmat khusus. Rahmat untuk orang-orang yang beriman. Rahmat untuk orang-orang yang beriman. Iya. Ar-Rahman itu berkaitan dengan sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merahmati seluruh makhluk. Dan Ar-Rahim itu berkaitan dengan sifat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Kepada kaum mukminin. Iya. Jelas ya? Maka ini makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Cakupan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas dan sangat agung. Jadi ketika seorang hamba membaca, dia memulai aktivitasnya, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha merahmati, maha mengasihi dan merahmati. Ya. Dia mohon rahmat Allah. Dia mohon anugerah Allah di dalam apa? Pekerjaan dan aktivitasnya. Dan ini sangat indah sekali bagi seorang hamba. Kemudian penulis di awal bukunya, di awal tulisannya, beliau langsung memulai dengan doa yang agung. Ini untaian doa agung beliau tuturkan di sini. Kata beliau, As'alullah al-Karima, Rabbal Arshil Azim, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. ويجعلك مباركا أينما كنت ويجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Iya. Kata beliau rahimahullah,
Saya memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb Arsy yang agung, agar engkau diberi walayah, perlindungan di dunia dan di akhirat. Dan agar engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Serta agar engkau dijadikan sebagai orang yang apabila diberi, ia bersyukur. Apabila diuji, ia bersabar. Dan apabila berlaku dosa, dia memohon ampun. Sesungguhnya 3 perkara ini merupakan lambang kebahagiaan. Iya. Ini doa-doa yang ringkas dari penulis rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Iya. Beliau mulai dengan doa. Beliau doakan orang yang membaca buku ini. Dan ini menunjukkan baiknya niat beliau. Dan bagaimana rahmat penulis untuk orang yang membaca buku. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa beliau mengajak manusia kepada kebaikan. Bukan mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Tapi mengajak manusia agar supaya selamat dari api neraka. Mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan inilah tujuan sebenarnya dari berdakwah di jalan Allah. Harus diketahui. Bahwa mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Mengajak manusia kepada agama Allah. Mendakwai manusia ke jalan Allah. Tujuannya adalah ikhlas karena Allah. Dia bukan mendakwai manusia untuk mengikuti dirinya. Bukan mendakwai manusia untuk mencari kelompok. Ya. Membuat golongan. Membuat persekutuan, persyirikatan. Tidak. Tapi dia dakwai manusia ke jalan Allah. Dan tujuan dari dakwah jelas. Adalah untuk membebaskan manusia dari api neraka. Karena itu Nabi SAW, beliau pernah mengunjungi seorang anak muda Yahudi. Dalam keadaan sakaratul maut anak muda itu. Maka Nabi berkata kepadanya, ya gulam, kul la ilaha illallah. Wahai anak muda, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Si anak muda menoleh kepada ayahnya. Iya. Maka ayahnya berkata kepada anaknya, ya, ayahnya Yahudi juga. Dan orang Yahudi itu, mereka sangat paham Nabi Muhammad benar. Cuma keras kepala, tidak mau ikut. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan ya'rifuna al-kitaba kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Al-Quran itu, mengenal Al-Kitab seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Sangat paham kebenaran. Ya, tapi mereka kaum yang congkak, bersombong. Tahu ilmu tapi tidak mengamalkannya. Orang-orang Yahudi. Ya. Maka begitu Nabi Muhammad mengunjungi anaknya yang sakit. Ya. Kemudian Nabi Muhammad mengajak anak muda ini untuk masuk Islam. Anak muda ini menoleh kepada ayah. Ya. Dan ayahnya berkata, Ati' Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad. Perhatikan ya bagaimana dari akhlak Nabi memberi pengaruh kepada manusia. Sehingga ayahnya ini melunak. Dia katakan, taati Nabi Muhammad. Ikut saja kamu masuk dalam Islam. Maka anak muda ini pun berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Nabi Muhammad keluar dari anak muda itu. Seraya berkata, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang telah membebaskan anak muda itu dari api neraka. Iya. Jadi ini tujuan dari berdakwah. Iya. Membebaskan manusia dari api neraka. Mengajak mereka kepada jalan yang mengantarnya ke surga, menjauhkannya dari neraka. Iya. Karena itu berkaitan dengan menyuruh manusia harus dijauhkan dari keinginan-keinginan duniawiyah, kehendak-kehendak dunia. Iya. Jangan berharap ketinggian, kedudukan, sanjungan manusia, pujian manusia. Ingat, ilallah. Iya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah. Ingat, tujuannya ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini terlihat dari penulis rahimahullah bagaimana ketulusan beliau. Beliau doakan. Ya. Orang-orang yang membaca buku ini. Ya, as'alullah al-karim. Saya bermohon
kepada Allah yang maha mulia, yang maha dermawan. Rabbal arsyil azim, Rabb arsy yang agung. Ya. Allah memiliki arsy. Memiliki arsy yang agung, singgasana yang agung. Ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga agar engkau diberi walayah, perlindungan di dunia dan di akhirat. Ya. Agar engkau semua dijadikan sebagai wali-walinya. Diberi walayah. Ya. Kewalian itu artinya perlindungan dan pertolongan Allah. Ya. Dan ini kata wali, ini termasuk kalimat yang banyak disalahpahami oleh kaum muslimin. Seakan-akan kewalian itu adalah keturunan. Ada yang memahami kewalian adalah garis nasab. Kalau dia keturunan ini, maka dia wali. Ya. Ada lagi yang memahami kalau dia wali, itu kalau banyak aneh-anehnya. Iya. Banyak aneh-anehnya. Istilahnya kita di masyarakat umum apa? Orang pintar. Iya. Punya kemampuan ini, kemampuan itu. Iya. Jelas ya? Sehingga terkecoh dengan berbagai tayangan yang dilihat. Ada orang bisa dia pindahkan penyakit ke hewan. Iya. Ada lagi pengejar jin, pengejar hantu. Ya, pakai sorban lagi. Oh, ini berarti wali ini. Ya. Bukan itu ukuran wali. Wali itu diukur di dalam Al-Quran. Diterangkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu, mereka tidak pernah khawatir dan tidak pernah bersedih hati. Itu wali-wali Allah. Kemudian Allah terangkan sifat wali-walinya. Yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Jadi wali Allah dasarnya kembali kepada keimanan. Kembali kepada memurnikan ibadah kepada Allah. Dan dia bertakwa. Karena itu siapa yang paling dekat ibadahnya kepada Allah? Siapa yang paling giat di dalam melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan? Maka dialah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dilihat pada nasabnya. Anak Nabi Nuh, anak Nabi. Ya. Bersamaan dengan itu dia penduduk neraka. Dimohonkan ampun oleh Nabi Nuh untuk anaknya. Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innahu laisa min ahlik. Sungguhnya itu bukan anak kamu. Dikatakan bukan anak kamu. Iya. Karena dia keluar dari perintah Allah. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dua nabi yang mulia, tapi istrinya dua-duanya penghuni neraka. Tidak ada jaminan. Ya. Kalau dia tidak beriman, maka dia istri Nabi pun disebut dalam Al-Quran apa? Dari penghuni neraka. Ya. Karena itu kewalian, itu bukan dilihat dengan keanehan. Pernah dikatakan kepada Imam Syafi'i, ya. Wahai Imam Syafi'i, Al-Laits bin Sa'ad berkata, apabila engkau melihat ada orang yang sholat di atas air, jangan kamu percaya orang itu. Sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Imam Syafi'i, kurang Al-Laits bin Sa'ad. Kurang. Ya. Harusnya bagaimana? Kata Imam Syafi'i, apabila kamu lihat ada orang yang sholat di atas air, dia juga sholat di atas udara, jangan kamu percaya orang itu. Sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini sifat para ulama yang mengerti syariat. Tidak tertipu dengan keanehan-keanehan. Ya. Sebab keanehan-keanehan yang seperti itu, mungkin datangnya dari Allah karamah, mungkin datangnya dari syaitan. Mungkin datangnya dari apa? Dari syaitan. Ada sebagian manusia ya, sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Padahal dia di mana? Di Indonesia. Ya. Dia di Indonesia. Ya. Dibawa oleh jin. Ya. Dibawa oleh syaitan-syaitan. Tapi sebagian dari orang itu diketemukan pada dirinya, di rumahnya, berbagai kekafiran yang dia lakukan. Bahkan untuk syarat mendapatkan seperti itu, kadang Al-Quran harus dia jadikan sebagai batu yang dia injak di WC-nya. Iya. Untuk dapat keanehan yang seperti itu. Perhatikan. Karena itu keanehan, sebatas keanehan, itu tidak cukup. Yang dilihat adalah apa? Orang ini di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi atau tidak. Iya.
Di sholat 5 waktu kaum muslimin hadir di masjid, dia ikut sholat. Nah, ini tanda yang bagus. Iya. Dia terlihat padanya akhlak yang baik dari akhlak umat Islam. Terlihat dia hanya ibadah kepada Allah, murni ibadahnya, bukan datang ke kuburan, bukan ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Nah, ini bagus. Ini sifat dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka harus dilihat, didudukkan perkaranya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan bukan syarat wali Allah itu dia punya keanehan, bukan syarat. Abu Bakar lebih utama daripada Umar, tidak ada yang meragukan. Dan dimaklumi Abu Bakar itu, ya, tidak disebutkan ada keanehan-keanehan, karomah-karomah yang terjadi pada Abu Bakar. Malah pada Umar lebih banyak. Pada Umar. Iya. Bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi semua orang sepakat bahwa Abu Bakar lebih utama daripada siapa? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan sekarang ini lagi rame ya dibahas masalah pasal santet. Iya. Lagi rame dibahas masalah pasal santet. Iya. Sebagian orang mempermasalahkan pasal santet ini. Ya, dianggap perkara yang tidak penting. Ya. Dan sebagian orang betul dia sudah ingin menjatuhkan sanksi untuk pelaku santet ini. Tapi sanksinya sanksi ringan sekali. Ya. Sanksi yang ringan. Ini karena dasarnya mereka tidak memahami tuntunan. Mereka tidak paham bahwa perdukunan, sihir, itu di pembahasan agama kita. Kalau di buku fikih, itu disebutkan di pembahasan tentang hukum orang yang murtad pembahasannya. Ya. Ini tentang sihir dan perdukunan. Kalau di buku-buku akidah diterangkan tentang apa? Tentang kekafirannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan dua malaikat ini Harut dan Marut yang diturunkan untuk mengajari sihir, ini memang diturunkan sebagai fitnah. Mereka berdua tidak mengajari seorang pun sampai keduanya berkata, sungguhnya kami ini fitnah, ujian, cobaan. Jangan sampai kamu menjadi kafir. Jadi perhatikan, sudah diberitahu dari awal, kamu jangan jadi kafir. Kalau kamu belajar, kamu akan menjadi apa? Menjadi kafir. Jadi menunjukkan bahwa ilmu sihir, perdukunan ini membawa kepada kekafiran. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatun 40 lailah." Siapa yang mendatangi paranormal, lalu dia tanya tentang sesuatu, tidak diterima salatnya 40 malam. Ini sekadar bertanya, datang dia bertanya saya. Ingat ya, cuma bertanya, tidak dia benarkan. Tidak diterima salatnya 40 malam. Kalau dia datang bertanya dan dia benarkan ucapan si dukun, itu lain lagi hukumnya. Nabi bersabda di hadits yang lain, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, lalu dia benarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan masalah sepele. Iya. Sehingga harus dipermasalahkan. Diberikan sanksi ringan. Bahkan di dalam hukum peradilan Islam, iya, pendapat yang lebih kuat bahwa pelaku sihir, pelaku perdukunan, kalau diketahui, itu hukumnya adalah dipenggal dengan pedang. Iya. Dan telah syah dari Umar, beliau mengirim surat kepada gubernur-gubernur di wilayahnya. Adiktulu kulla sahirin wa sahiratin. Bunuhlah setiap laki-laki penyihir atau perempuan penyihir. Dan telah syah dari 3 orang sahabat. Mereka memenggal tukang sihir. Dipenggal kepalanya. Tapi sekali lagi saya sebutkan, ini hukum peradilan. Ya, memang yang menjalankan hukum itu berkaitan dengan apa? Pemerintahan. Ya. Ini bukan hukum sendiri ya. Jangan sampai ada yang pulang dia penggal ya, tetangganya atau tukang sihir yang dia lihat. Ya. Kita di dalam agama ini tidak ada main hakim sendiri. Islam itu tidak mengenal apa? Main hakim sendiri. Yang mencuri, nggak ada yang boleh menghukumnya. Langsung dia potong tangannya mencuri. Itu hukum peradilan. Ya.
Ada pembuktian, dibuktikan dia benar melakukan sihir atau tidak, dia benar dia mencuri atau tidak. Jangan sampai main tuduh-tuduh saja. Ya. Kemudian jenis yang dia curi apa? Itu semuanya perhitungannya untuk dijadikan sanksi. Karena itu yang seperti ini itu harus dipastikan dan pemastiannya harus lewat pengadilan, tidak tempat yang lain. Cuma di pengadilan dipastikan seluruh hal tersebut. Karena itu dalam agama kita tidak ada istilah main hakim sendiri. Ya, dan ini harus dipahami ya. Oleh kaum muslimin dan muslimat. Sebab belakangan ini kelihatan sebagian orang, ya kadang dia menyuruhkan dirinya punya semangat terhadap Islam, ya tapi main gerebek sendiri, main pukul sendiri, main hakim sendiri. Ini tidak benar. Ya. Hal-hal yang seperti ini di luar kemampuan kita. Kita hanya punya kemampuan menegur dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan hati kita ingkari hal tersebut. Lebih daripada itu, hal yang kaitannya umum itu tugasnya pemerintah. Kita tidak ditanya pada hari kiamat, bukan tugas kita. Kita hanya menyampaikan kepada mereka bahwa ada begini dan begini, ya hendaknya kalian ingkari. Kalau tidak, mereka yang akan bertanggung jawab pada hari kiamat apabila tidak menegakkan tugas-tugasnya. Maka ini dasar yang diatur di dalam agama, ya perkara yang diatur di dalam syariat. Indah agar supaya tercipta keamanan, ketentraman dan kedamaian. Ya, umat Islam itu bukan umat yang sifatnya fawdha. Ya. Tidak teratur. Ya. Seperti suasana-suasana pasar, tidak. Umat Islam itu semuanya terikat dengan aturan dan tuntunan yang indah, membangun dan menciptakan kebaikan di tengah manusia. Baik, jadi penulis di sini di awalnya beliau mendoakan orang yang membaca buku ini agar supaya diberikan walaya, diberi perlindungan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Doa beliau yang kedua, wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai orang yang berberkah dimanapun engkau berada. Dan ini doa yang indah. Semua dari kita perlu kepada doa ini. Perlu kepada kandungan doa ini. Dan hendaknya di dalam kehidupan ini, bagaimana kita mewujudkan diri kita sebagai orang-orang yang berberkah dimanapun kakinya memijak bumi, dimanapun langit menuduhinya, dia menjadi orang yang berberkah. Ya. Sisa pertanyaannya, bagaimana dia bisa menjadi orang berberkah dimanapun dia berada. Ya. Dan ini sifat ya. Sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sifat seorang Nabi yang mulia. Nabi Isa alaihi salam disebutkan ucapannya dalam Al-Quran di surah Maryam. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan saya telah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Berberkah dimanapun saya berada. Itulah hidup seorang muslim. Iya. Dimanapun dia berada, dia berakhlak yang baik untuk manusia, mengajaknya kepada kebaikan. Dimanapun dia berada, paling tidak dia tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Dimanapun dia berada, pasti ada keberkahan yang dia tinggalkan. Dan ini kata para ulama, karena itu dalam penafsiran ayat, banyak ditafsirkan, berberkah dimanapun aku berada, yaitu dijadikan sebagai orang yang mengajarkan kebaikan, dimanapun aku berada. Sebab mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, ini adalah keberkahan. Jadi dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu agama, mengajarkan kebaikan bagi manusia. Itulah yang dimaksud dengan orang yang berberkah dimanapun dia berada. Iya. Dia melihat saudaranya kaum muslimin jatuh di dalam kesalahan, dia tegur. Iya. Dia arahkan kepada kebaikan dengan cara yang bijaksana. Iya. Dia melihat saudaranya kurang dalam melakukan amalan, maka dia bantu ia untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Iya. Dia bukakan jalan yang mengantar manusia kepada surga, dan dia jauhkan manusia dari hal yang bisa membahayakannya. Baik, maka ini makna dari doa penulis. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang yang membaca buku ini diberkahi, dijadikan orang yang berberkah dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Kemudian doa beliau yang terakhir, wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza batuliya sabar wa idza adnaba astaghfar. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Kemudian kata beliau,
Serta agar engkau dijadikan sebagai orang yang apabila diberi, dia bersyukur. Apabila diuji, ia bersabar. Dan apabila berlaku dosa, ia memohon ampun. Sesungguhnya 3 perkara ini merupakan lambang kebahagiaan. Iya. Jadi ini 3 hal ya, di doa yang terakhir. Sebab seorang muslim, kehidupannya tidak lepas dari 3 perkara. Kadang dia dapat nikmat, dalam kesenangan, kewajibannya adalah bersyukur. Kadang dia dapat ujian, dapat cobaan, kewajibannya adalah bersabar. Dan kadang dia jatuh di dalam dosa, tergelincir dalam suatu kekeliruan, maka kewajibannya adalah apa? Kewajibannya adalah beristighfar. Maka 3 hal ini, syukur, sabar, dan banyak beristighfar, ini adalah lambang kebahagiaan. Lambang kebahagiaan. Ya. Dan memang ini luar biasa ya, 3 hal ini, lambang kebahagiaan. Ya, kalau seluruh acara kita pada hari ini, kita hanya berbicara tema syukur saja, itu luas untuk pembahasannya. Ya, demikian pula kalau kita baca tema sabar saja, luas pembahasan sabar itu. Demikian pula kalau kita tema istighfar saja untuk hari ini, itu luas untuk membahas istighfar. Iya, kesyukuran nilai ibadah yang paling agung. Iya. Adalah lambang ubudiyah, sifat para nabi dan para rasul. Sifat para nabi dan para rasul. Dan kesyukuran, inilah yang menyebabkan nikmat itu terjaga. Seorang hamba dijaga nikmat dijaga nikmat pada dirinya dan dihindarkan dari adab, dari siksaan. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman. Perhatikan ya, kesyukuran digandengkan dengan keimanan. Ya, sebab memang tauhid, memurnikan ibadah, itu adalah sumber dari kesyukuran. Iya. Jadi Allah tidak akan menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Dan sesungguhnya Allah Maha mensyukuri perbuatan hamba, menerima kesyukuran hamba, dan Allah Maha mengetahui siapa yang bersyukur di antara hamba. Karena itu kesyukuran adalah lambang penghambaan. Washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat Allah kalau memang kalian hanya beribadah kepada-Nya. Kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersabar. Bersabar. Dan ini termasuk anugerah Allah yang sangat besar untuk seorang hamba. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala untuk mereka, tidak ada batasannya. Luar biasa ya. Khusus kesabaran diberi pahala, tidak ada batasannya. Ya, karena memang sabar itu tidak ada batasannya. Ya, jadi kalau ada yang berkata kesabaran ada batasannya, nah ini berarti dia belum bersabar. Ya. Jelas ya? Karena sabar artinya dia menahan jiwa, menahan diri. Sepanjang dia masih menahan jiwa, menahan diri, itu bersabar namanya. Kalau dia biarkan jiwanya, nah itu artinya dia sudah keluar dari kesabaran. Iya. Dan sabar ini adalah cahaya yang paling terang bagi seorang hamba. Karena itu Nabi bersabda, "Was-sabru diya." Dan sabar itu adalah cahaya yang sangat terang. Iya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Dan seorang hamba tidak diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya, kesabaran adalah pemberian yang terbaik dan terluas. Karena itu sabar di tengah kesempitan akan melapangkan kesempitan itu. Sabar di tengah kesedihan akan menghilangkan kesedihan itu, mengganti dengan kegembiraan. Iya. Sabar di tengah kekurangan, kekurangan itu dianggap sebagai kekayaan bagi dirinya. Nah, itulah kesabaran. Iya. Dan ini dua sifat kalau dijaga sangat menakjubkan sekali kehidupan itu. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabathu darra sabar, fakana khairan lah." Sangat menakjubkan sekali kehidupan seorang mukmin itu. Dikatakan menakjubkan, mengagumkan.
kehidupan seorang mukmin. Bagaimana kehidupan seorang mukmin? Kalau dia ditimpa kesenangan, mendapat kesenangan, dia bersyukur. Sudah dapat kesenangan, bersyukur, dapat pahala lagi, dapat kebaikan lagi. Ditimpa kejelekan atau ditimpa musibah, dia bersabar, dapat kebaikan lagi. Jadi seluruh perkara seorang mukmin adalah kebaikan. Subhanallah. Iya. Demikian pula yang ketiga, kalau dia jatuh di dalam dosa, dia beristighfar. Iya. Itu adalah sifat seorang mukmin. Dengan istighfar dia menggugurkan dosa-dosanya. Hal yang mengangkat derajatnya. Iya. Dan istighfar ini kalau di catatan amalan hamba penuh dengan istighfar, ini adalah orang yang paling beruntung. Dan istighfar itu adalah hal yang melapangkan rezeki, hal yang menambah kekuatan. Dengan istighfar tersebut adalah perkara yang dengannya sebuah masyarakat dan sebuah negeri akan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar ini hendaknya diperbanyak. Iya. Khususnya dalam sebuah negeri. Iya. Harusnya di sebuah negeri itu banyak didengungkan. Iya. Waktunya beristighfar dan bertobat. Iya, hari beristighfar. Jangan hanya ada hari raya saja. Hari ibu, hari ini, hari itu. Ya, istighfarnya lupa. Malah ini dari hal yang hendaknya selalu diingatkan di tengah kaum muslimin. Diperingatkan. Sebab ini adalah tonggak kebaikan. Tonggak kebaikan bagi seorang hamba. Baik. Karena itu, kata penulis rahimahullah, فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ أُنْوَانُ السَّعَادَةِ. Sungguhnya tiga perkara ini adalah lambang dari kebahagiaan. Ya, jadi siapa yang mengumpulkan tiga hal, kalau dia diberi, dapat pemberian, dia bersyukur. Ya, dia diuji, dia bersabar, dia berbuat dosa, dia beristighfar. Ini adalah lambang kebahagiaan. Lambang kebahagiaan. Akan indah sekali hidup seorang hamba apabila dia memiliki tiga sifat ini. Setelah memulai buku ini dengan doa, penulis rahimahullah masuk ke dalam inti tulisan beliau. Kata beliau, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah meluruskan jalanmu di atas ketaatan kepadanya. Ya. Perhatikan ya. Beliau lagi-lagi memulai dengan doa. Beliau mohonkan kelurusan jalan untuk orang yang membaca buku ini. Kemudian beliau katakan, "I'lam," ketahuilah. Ketahuilah. Sebab ini pokok ya. Seorang yang beragama, intinya dia berilmu dahulu sebelum beramal. Seorang yang ingin beragama, dia berilmu sebelum apa? Sebelum beramal. Dan kalau dia beramal, amalannya dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu. Karena itu dalam Al-Quran, kita diperintah berdoa dalam sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Apa? Waladhdallin. Jelas ya? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Jalan yang lurus ini, jalan orang-orang yang diberi nikmat ini, itu adalah jalan para nabi dan para rasul. Yang jalan mereka adalah menggabungkan antara ilmu dan amalan. Itu jalan mereka. Iya. Itu jalan para nabi dan para rasul. Setelah menyebut jalan para nabi dan para rasul, kita mohon itu. Ya. Kemudian di kelanjutan ayat kita berlindung dari dua golongan. Satu golongan Allah murka terhadap mereka, dan satu golongan lagi Allah sesatkan mereka. Golongan yang pertama yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi tahu ilmu tapi tidak beramal. Mereka paham ilmunya tapi apa? Tidak beramal. Sebaliknya orang-orang Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Karena itu mereka apa? Mereka tersesat. Iya, mereka tersesat. Maka umat Islam ini, ciri mereka, ilmu sebelum beramal. Dan amalan dibangun di atas apa? Di atas ilmu. Dan ini perintah Allah kepada Nabi-Nya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, berilmulah engkau ya Nabi Muhammad, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Setelah itu mohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Jadi perintah berilmu dahulu, baru beramal, memohon ampun dari dosa-dosa. Iya.
Dimulai dengan ilmu sebelum amalan. Dan inilah ciri dari agama kita. Ciri dari agama kita. Karena itu penulis di sini mengajak umat Islam untuk mempelajari, mengilmui. Iya. Sebab ini yang menjadi apa? Menjadi benteng untuk seorang hamba. Itu adalah modalnya. Iya. Di alam kubur tidak ada manfaatnya seorang hanya dengar-dengar saja. Iya. Oh, saya dengar begini, saya dengar begitu. Tidak ada manfaatnya. Sebab di alam kubur dia menjawab pertanyaan malaikat itu sesuai dengan apa yang dia ilmui. Iya. Di alam kubur sebagaimana yang syah dalam hadis Al-Bara bin Azib riwayat Imam Ahmad dan lainnya, datang juga dari beberapa sahabat lain. Ya. Ketika seorang mayit didudukkan di alam kuburnya, datang kepadanya dua malaikat, Munkar dan Nakir, bertanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Rabb yang kamu sembah? Wa man hadzal ladzi ursila ilaik, siapa nabi yang diutus kepadamu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? 3 pertanyaan. Iya. Ini mungkin pertanyaan kalau ditanyakan kepada kita sekarang ini di dunia, ya. Insyaallah ini semenjak TK sudah apa? Sudah dihafal. Iya. Iya. Dari TK sudah dihafal. Siapa Rabb yang kamu ibadahi? Jawabannya Allah. Siapa yang Nabi diutus kepadamu? Jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Jawabannya apa? Agama Islam. Tapi di depan Munkar dan Nakir, mampukah kita menjawab? Nah, ini yang menjadi masalah. Iya. Disebutkan di dalam riwayat, kalau seorang mukmin yang baik, jawabannya lancar. Tapi disebut dalam riwayat, seorang kafir. Dalam riwayat lain, seorang munafik. Dalam riwayat lain, seorang fajir. Yang bergeliman dosa. Dia kalau ditanya, man rabbuka, dia jawab apa? Ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Perhatikan, ini orang yang ikut-ikutan saya. Iya. Orang yang ikut-ikutan, tidak bermanfaat untuknya. Di pertanyaan alam kubur, tidak mampu dia menjawab. Maka tiap kali dia tidak mampu menjawab, dia dipukul dengan mitraqah, dengan palu. Ya. Perhatikan ya, disebut palu, atau dibahasakan gada. Ya, jangan dikira seperti palu-palu di dunia ini. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata palu ini dipukulkan ke gunung Uhud, akan hancur gunung Uhud itu berkeping-keping. Ya. Dan orang yang disiksa ini, dia menjerit, didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Andai kata didengar oleh jin dan manusia, mereka akan tersungkur mati. Ya. Perhatikan, tidak mampu menjawab 3 pertanyaan. Dia hanya berkata, la adri. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu. Saya juga ikut mengucapkannya. Iya. Maka ini tugas yang paling wajib dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempelajari 3 pertanyaan malaikat di alam kubur ini. Supaya kita mampu menjawabnya. Iya. Kita mampu menjawabnya. Iya. Kira-kira gimana? Sudah siap semua untuk menjawab? Ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ya. Ya. Semua dari kita pasti akan dihadapkan kepada pertanyaan. Dan harus menjawab. Cuma dari mana kita meyakini bahwa diri kita mampu menjawab? Nah, ini semuanya dengan cara apa? Cara kita mempelajarinya. Kita harus mempelajarinya. Iya. Dengan mempelajari hal tersebut, inilah yang akan memberikan jaminan untuk kita semua. Iya, baik. Jadi ini saya ingatkan ya, tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan ini ada buku-buku yang bisa dipelajari. Ya, dan ada pembahasan-pembahasan di kalangan para ulama yang memang dididikkan kepada umat. Ya, supaya mereka bisa menjawab 3 pertanyaan di alam kubur ini. Agar supaya mereka menjawab dengan ilmu. Menjawabnya dengan ilmu, dengan dalil. Ya, dengan dalil. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan di kesempatan lain kita membahas pembahasan tersebut. Ya, sekarang saya kembali kepada poin yang disebut oleh penulis di sini. Ketahuilah. Ini dari kebiasaan penulis ya. Beliau mengajak seorang untuk mengilmui. Sebab ini yang bermanfaat. Annal hanifiyata
millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya al-hanifiyah, agama Nabi Ibrahim adalah engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku. Iya. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala mulai membahas pembahasan tentang makna al-hanifiyah. Iya. Beliau arahkan awal pembahasannya untuk memahami makna al-hanifiyah. Sebab al-hanifiyah ini adalah agama para nabi dan para rasul. Adalah agama para nabi dan para rasul. Mereka semuanya berada di atas agama yang hanif. Demikian pula kita, umat Islam. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Iya. Allah berfirman, dan tidaklah mereka diperintah, ya, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Iya. Sebagai orang-orang yang hanif, itu hunafa ya, jamak dari hanif. Itulah hanifiyah yang dibahas oleh penulis ini. Sebagai orang-orang yang hanif. Al-hanif itu secara bahasa artinya yang condong. Iya. Karena apa? Dia condong kepada tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, dia tinggalkan kesyirikan. Karena itu disebut al-hanifiyah. Dan penulis di sini tafsirkan bahwa al-hanifiyah adalah engkau beribadah kepada Allah semata. Dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna al-hanifiyah. Seorang beribadah hanya kepada Allah. Dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Iya. Jadi ini definisi al-hanifiyah. Yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Kenapa diingatkan oleh penulis bahwa ini agama Nabi Ibrahim? Sebab kita diperintah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad agar supaya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu tidak pernah tergolong ke dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nabi Ibrahim tidak tergolong ke dalam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Baik, setelah menjelaskan makna al-hanifiyah, penulis rahimahullah melanjutkan pembahasannya. Iya. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Ya. Jadi beliau sebutkan makna al-hanifiyah dan beliau sebutkan dalilnya. Ayat Al-Qur'an. Karena Allah firman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Iya. Jadi ini tujuan penciptaan kita. Dan ingat bahwa kita ini dicipta bukan sia-sia. Kita dicipta bukan tidak ada gunanya. Ini kehidupan sementara. Ada pertanggungjawaban di belakang kehidupan dunia ini. Ada alam lain. Alam akhirat, negeri akhirat. Di belakang kehidupan dunia ini. Dan yang menentukan keberuntungan dan kebahagiaan kita di akhirat adalah amalan kita di mana? Amalan kita di dunia. Iya. Di akhirat hanya ada dua golongan. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan di sorga, ya, dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan di akhirat kelak, ya, dikatakan faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Jadi hanya ada dua kelompok, dua golongan pada hari kiamat. Ya. Dari mana kita menentukan diri kita? Salah satu dari dua golongan ini. Yang menentukannya adalah amalan kita di dunia ini. Iya. Amalan kita di dunia ini. Karena itulah kita harus bersiap untuk menghadapinya. Iya. Dan inilah tujuan kita dicipta. Dicipta untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya.
Jadi kata penulis, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati. Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu hanya untuk beribadah kepadanya. Fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah bahwa sebuah ibadah tidak dinamakan sebagai ibadah kecuali bersama tauhid. Nah, ini penekanan penulis. Sekarang kita semua paham bahwa kita dicipta untuk apa? Untuk beribadah. Ya, sekarang penulis ingin menerangkan apa itu ibadah. Ibadah itu dasarnya adalah tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian penulis rahimahullah menerangkan di sini urgensi dari tauhid ini. Sisi pentingnya. Kata beliau, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-tahara. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala bit tahara. Iya. Kata beliau sebagaimana salat. Sebagaimana salat itu dia tidak dihitung sebagai salat kecuali kalau disertai dengan apa? Disertai dengan taharah. Disertai dengan bersuci. Iya. Jadi sekarang kalau ada orang sholat, apakah syah sholatnya kalau dia tidak bersuci? Jawabannya tidak syah. Karena itu Nabi SAW bersabda, La tuqbalu sholatun bighairi tuhur. La tuqbalu sholatun bighairi tuhur. Sungguhnya sholat itu tidak diterima tanpa bersuci. Jadi maklum ya, semua orang paham bahwa sholat disyaratkan dia harus bersuci. Ya. Demikian pula kesyirikan. Apabila kesyirikan masuk dalam ibadah, kesyirikan akan merusak ibadah tersebut. Sebagaimana hadas apabila masuk ke dalam taharah. Ya kalau ada orang sudah bertaharah, sudah berwudu, tiba-tiba dia buang angin, bagaimana wudunya? Tetap syah atau sudah batal? Ya, jawabannya batal wudunya dengan dia buang angin. Demikian pula ibadahnya. Kalau ibadahnya ada kesyirikan di dalamnya, maka batallah ibadah tersebut. Iya, batallah ibadah tersebut. Baik. Jadi kesyirikan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Dia adalah perkara yang menghancurkan dan membatalkan amalan. Dan ini yang ditegaskan oleh Syekh rahimahullah pada kelanjutan pemaparan beliau. Kata beliau, "Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalaqa al-ibadah أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. Kata beliau, bila engkau mengetahui bahwa kesyirikan jika bercampur dengan ibadah akan merusak ibadah itu, menghapuskan amalan dan menjadikan pelakunya termasuk ke dalam orang-orang yang kekal dalam neraka, engkau akan mengetahui bahwa hal yang terpenting adalah mengetahui perkara tersebut supaya Allah membebaskanmu dari jerat ini, yaitu jerat perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sini penulis rahimahullah menjelaskan dari bahaya kesyirikan. Bahwa syirik ini adalah perkara yang apabila bercampur dengan ibadah akan merusak ibadah. Rusak ibadah itu. Iya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda. Iya. Di dalam haditsnya, "Man asyraka bi syai'an taraktuhu wa syirkah." Siapa yang mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, maka saya akan meninggalkan dia, aku akan meninggalkan dia beserta kesyirikannya. Dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ibadahnya menjadi rusak. Ibadahnya menjadi rusak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan sekelompok manusia ya, datang dengan amalan-amalan besar. Banyak sekali amalannya. Tapi ternyata amalannya
dijadikan debu yang berterbangan. Allah terangkan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Ya. Perhatikan ya, banyak amalannya. Tapi subhanallah dijadikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Kenapa? Ini masalahnya di masalah kesyirikan. Tidak ada keikhlasan. Iya. Terjadi syirik akbar. Sehingga hancur amalan tersebut, tidak dianggap. Kemudian dari bahaya lain yang disebut oleh penulis, menghapus amalan. Terhapus amalannya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sudah diwahyukan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Apa wahyunya itu? Allah terangkan dalam Al-Quran. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan pasti engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya. Jadi subhanallah, kesyirikan ini tidak pandang bulu. Ya. Siapa yang berbuat syirik akbar akan hancur amalannya. Dia pasti akan menjadi orang yang merugi dengan syirik akbar yang dia lakukan. Pasti akan menjadi orang yang merugi. Termasuk para nabi dan para rasul. Andai kata mereka berbuat kesyirikan akan hancur amalannya. Tapi tentunya para nabi dan para rasul adalah manusia yang paling murni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini penegasan menunjukkan bahaya kesyirikan. Dan bagaimana kesyirikan itu menghancurkan amalan. Bahaya yang ketiga yang disebut oleh penulis di sini. Dan menjadikan pelakunya tergolong ke dalam orang-orang yang kekal dalam neraka. Iya. Menjadikan pelakunya sebagai orang yang kekal dalam neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga. Dan tempat tinggalnya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Iya. Sebutkan kekal dalam neraka, tidak ada penolongnya sama sekali. Tidak ada penolongnya sama sekali. Ini 3 bahaya kesyirikan. Dijelaskan oleh penulis di sini. Iya. Dan yang terakhir, beliau sebutkan ayat. Perbuatan kesyirikan kepada Allah yang Allah berfirman tentangnya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan suatu dengannya, yaitu tidak mengampuni dosa kesyirikan. Tetapi Allah mengampuni dosa yang bukan syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, perhatikan ya. Bagaimana dosa kesyirikan tidak diampuni. Adapun dosa selain kesyirikan diampuni. Ini ayat berkaitan dengan orang yang meninggal dan belum bertobat dari dosanya. Adapun kalau dia sudah bertobat, Allah terima tobat hamba itu. Walaupun dia pernah berbuat kesyirikan lalu dia bertobat, Allah terima apa? Tobatnya. Tapi ini ada orang meninggal. Iya. Dia belum bertobat. Kalau dosanya dosa kesyirikan, syirik tidak diampuni sama sekali. Tapi selain daripada itu, diampuni oleh Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, dan ini menunjukkan bahaya kesyirikan yang sangat besar. Ya. Karena itu kalau seorang melakukan dosa apa saja, selain daripada dosa kesyirikan, itu lebih baik daripada dia berbuat kesyirikan 1 kali. Sebab itu akan memberikan bahaya yang sangat besar bagi dirinya. Dan ini peringatan untuk kita semua. Kita di masa ini, naudzubillah, kesyirikan dianggap perkara yang remeh. Perkara yang sepele. Ya. Kesyirikan itu dianggap sebagai apa? Kadang dianggap sebagai adat istiadat, kebiasaan, tata krama. Ya. Dan ini kita ketemukan di banyak tempat. Padahal itu adalah perbuatan mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Syirik itu artinya apa? Syirik. Iya. Dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah.
ada kekhususan, hak khusus bagi Allah, dia serahkan juga untuk selain Allah. Iya. Perhatikan dari hak khusus Allah. Allah satu-satunya tempat berdoa. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan namanya. Sebab doa itu ibadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu siapa yang berdoa kepada Nabi Muhammad di dunia ini, dia berdoa kepada Nabi Muhammad, memohon kepada Muhammad, itu artinya dia telah berbuat syirik akbar. Iya. Siapa yang berdoa kepada malaikat, dia telah berbuat syirik akbar. Doa itu hanya kepada siapa? Kepada Allah saja. Sebab ini adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yad'u min dunillahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Siapa yang berdoa kepada sesembahan lain bersama Allah, sesungguhnya perhitungannya kelak pada hari kiamat. Nah, disebutkan bahaya ya dalam ayat. Hanya disebut ancaman. Dihitung nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan dahsyatnya hisab ya pada hari kiamat. Sebab uslub ancaman dimaklumi ya, cara mengancam. Ya, kadang anak kecil, kalau dia berbuat kesalahan, kamu kalau salah, saya cambuk 10 kali misalnya. Ya. Kadang orang tua hanya berkata, kamu kalau buat begini, hati-hati. Hanya disebut apa? Hati-hati. Ini untuk menggambarkan apa? Besarnya bahaya kalau dia melanggar ucapan. Sama di dalam ayat ini. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, pada sembahan lain bersama Allah, sungguhnya perhitungannya nanti pada hari kiamat di depan Allah. Tapi Allah tegaskan di akhir ayat, tidak beruntung orang-orang kafir. Disebut dia dengan apa? Dengan kekafiran karena berdoa kepada selain Allah. Demikian pula bernadar. Nadar itu hanya kepada Allah. Ya, jangan datang ke kuburan bernadar. Kalau saya berhasil nanti saya balik lagi ke sini. Ya. Menyembelih. Ya. Menyembelih ini juga ibadah hanya untuk Allah. Ya. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah berbuat syirik akbar. Ya. Demikian pula dia melempar sesajian misalnya. Ya, ini dari perbuatan yang tidak ada syariatnya. Kalau dia lempar sesajian ini, persembahan ini, apakah itu kepada pepohonan, kepada sungai, ya. Itu namanya dia mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Dan ini adalah perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Maka yang seperti ini semuanya dari perbuatan kesyirikan, menghancurkan ibadah. Siapa yang melakukannya, dia tidak bertobat darinya, tidak akan diampuni dosanya. Tidak akan diampuni dosanya. Dan bahaya dari kesyirikan ini banyak sekali. Bahaya dari kesyirikan sangat banyak. Kesyirikan adalah sebab kehinaan. Kesyirikan adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Iya. Bahkan musibah dan malapetaka itu memang dasar pokoknya yang mengundang musibah dan malapetaka adalah kesyirikan. Perhatikan ya, saya kasih gambaran di dalam Al-Quran. Bagaimana dahsyatnya kerusakan yang diundang oleh perbuatan kesyirikan ini. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Anda lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Mereka berkata bahwa Allah memiliki anak. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Mereka katakan Uzair anak Allah. Ucapan orang-orang Nasrani. Mereka katakan Nabi Isa anak Allah. Yang ini ucapan kaum musyrikin. Mereka katakan bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ya, 3 golongan ini disinggung di dalam ayat. Maka Allah firman, laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mengucapkan suatu perkara yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Hampir saja bumi itu terpecah karena itu. Dan hampir gunung runtuh karena ucapan tersebut. Perhatikan ya. Dari ucapan mengatakan bahwa Allah ada memiliki anak. Ini mempersekutukan Allah di dalam dzatnya, di dalam dirinya. Padahal Allah Maha Satu. Ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Maka siapa yang memberi ibadah kepada selain Allah itu sama dari kesyirikan. Ya, maka wajar terjadi gunung meletus, ya, gempa, longsor, tsunami. Itu biasa. Baru saja tsunami kemarin terjadi, besoknya sudah lempar sajian ke laut. Ya. Sudah lempar sajian ke laut. Dan ini kita baca ya di koran-koran.
Ya, kita baca setelah terjadinya tsunami. Ya. Nah, bahkan di sebagian tempat di sana, di Makassar sana, ya peresmian Pantai Losari itu lempar sesajian. Ya. Dan ini dari hal yang mengerikan. Ya. Membuat kita khawatir. Sebab itu namanya mengundang datangnya apa? Musibah dan malapetaka waliyadzubillah. Karena itu jangan berharap keamanan di sebuah negeri kalau masih ada dari kesyirikan ini. Ya. Inilah yang hendaknya dijaga oleh umat Islam. Dan kesyirikan itu adalah perkara yang bisa menghancurkan seorang hamba. Ya. Mau lihat penggambaran Al-Quran. Bagaimana kehancuran orang yang berbuat kesyirikan? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah, faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit. Sekarang saya tanya, kalau ada orang yang jatuh dari langit, selamat atau tidak? Hah? Ini pasti akan hancur, binasa. Dan ini jatuhnya bukan sembarang jatuh. Seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu dihempaskan oleh angin. Jatuhnya lebih dahsyat lagi. Atau disambar oleh burung ke tempat yang sangat jauh. Seakan-akan dia jatuh dari langit, disambar oleh burung, atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ini perhatikan ya. Bagaimana kehancuran di atas kehancuran bagi orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Bagi orang yang berbuat kesyirikan. Bahaya dan petaka kesyirikan banyak sekali. Banyak sekali. Tapi ini gambaran-gambaran yang ingin saya ingatkan di sini. Ya, dan saya terangkan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskannya di sini. Supaya kita paham maksud baik dari penulis. Beliau ingin menerangkan dasar Islam itu apa. Iya. Ibadah yang murni itu apa? Ibadah yang murni itu apa? Maka di sini beliau akan menerangkan 4 kaidah. Iya. Kata beliau, "Wadzalika bima'rifati arba'i qawaid, bima'rifati arba'a qawaid." Baik, "Wadzalika bima'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih." Dan itu dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Bagaimana cara seorang menghindarkan diri dari kesyirikan? Menjauhkan diri dari petaka kesyirikan ini? Kata penulis, hal tersebut ditempuh dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah telah sebutkan di dalam kitabnya. Jadi 4 kaidah ini yang disebut oleh penulis semuanya dari Al-Quran. Tidak ada dari sumber lainnya. Beliau hanya ambil dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Ya, dan ini keindahannya, yaitulah ilmu namanya. Ya. Beda dengan sebagian orang di masa ini kalau menyampaikan ilmu, ya, hanya dia baca banyak dia pakai akalnya, pemikirannya, hanya banyak pakai retorikanya saja. Ya. Dan ini kita saksikan di mimbar-mimbar Jumat, kadang khatib berdiri di atas mimbar, ya, setelah pembukaan baca 1 ayat, ya, dari 1 ayat ini putar ke sana sini, kadang ke Amerika, kadang ke Pakistan, ya. Kadang masalah ekonomi, kadang masalah politik, sebentar-sebentar masalah rakyat, ya. Nanti setelah itu naik ke DPRD, kadang naik ke DPR pusat, ya, nanti menghantam pemerintah. Dan ini menjadi masalah di tengah masyarakat kita. Harusnya diajarkan kepada umat ini hal yang memperbaiki keadaan mereka. Pokok perkara yang dengannya menciptakan keamanan untuk mereka. Ya, betul bahwa banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Banyak kejelekan yang menimpa di tengah kaum muslimin. Tapi seorang dokter, kalau dia melihat penyakit, ya, dia mengambil akar penyakit itu apa? Jangan dia sibuk, ya, mengobati penyakit-penyakit kulitnya, tetapi akarnya tidak Tidak diobati. Ya, maka di sini penulis rahimahullah, beliau mengobati penyakit dari akarnya. Kesyirikan yang dibantah, ya, oleh beliau. Sebab ini adalah pokok. Dengan 4 kaidah yang akan beliau sebutkan di sini, seorang akan memahami tauhid itu apa sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan ibadah yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dengan ini kita akan pandai membedakan, ya, bagaimana kondisi dan keadaan orang yang bertauhid itu, perbedaannya dengan orang yang tidak bertauhid. Jadi ada 4 kaidah yang beliau akan sebutkan. Kaidah yang pertama, kata beliau, al-qaidatul ula, kaidah pertama, anta alama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirrina bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت
wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr. Fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun. Kaidah yang pertama, kata penulis, hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki, Maha Mencipta, dan Maha Mengatur segala perkara. Tapi hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ya, perhatikan ya, beliau sebut kaidahnya, lalu beliau sebutkan dalilnya. Ya. Katakanlah siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapa yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, serta siapa yang mengatur segala urusan, mereka pasti akan menjawab Allah. Ya, maksudnya Allah yang melakukan seluruh hal itu. Oleh karena itu katakanlah Nabi Muhammad, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Iya. Baik, ini kaidah yang pertama. Penulis ingin menegaskan di sini apa hakikat keislaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membedakan keislaman seorang hamba dengan agama kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau terangkan bahwa kaum musyrikin di masa Nabi itu, ya, kaum musyrikin di masa Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan seterusnya ya dari kaum musyrikin di masa Nabi, mereka mengakui, ya, bahwa Allah adalah Al-Khaliq, Allah yang Maha Mencipta, Allah yang Maha Memberi rezeki, Allah yang Maha Mengatur segala perkara, Allah yang menghidupkan, mematikan. Itu diakui oleh kaum musyrikin. Ya, diakui oleh kaum musyrikin. Tapi bersamaan dengan itu, pengakuan mereka tidak memasukkan mereka ke dalam keislaman. Mereka mengakui Allah mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Sebab inti Islam bukan itu. Inti Islam bukan itu. Apa dalilnya? Bahwa kaum musyrikin mengakui itu? Ini dalilnya ayat ini. Ya. Dan ayat yang sepertinya dalam Al-Quran banyak. Ya. Nabi diperintah bertanya. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad. Tanya kepada mereka. Ya. Tanya kepada mereka. Orang-orang yang berada di depan kamu. Dari kaum musyrikin maupun yang lainnya. Tanya kepada mereka. May yarzuqukum minas samai wal ard. Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tanya siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab. Allah yang memberi rezeki. Tanya kepada mereka. May yamliku sama wal absar. Siapa yang maha memiliki pendengaran dan penglihatan? Mereka pasti akan menjawab Allah. Tanya kepada mereka, siapa yang menghidupkan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Tadinya dia mati kemudian dihidupkan oleh Allah. Ya. Kita melihat bumi, tadinya gersang, tiba-tiba tumbuh, subur. Siapa yang menghidupkannya? Pasti mereka akan menjawab Allah. Dan tanya kepada mereka, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yang mati dari yang hidup. Tadinya dia hidup kemudian dimatikan. Siapa yang melakukannya? Mereka pasti akan menjawab Allah. Tanya lagi kepada mereka, siapa yang mengatur segala perkara? Semuanya pasti akan menjawab apa? Menjawab Allah. Jelas ya? Jadi ini pengakuan-pengakuan kaum musyrikin. Kalau begitu, harus kita pahami kaidah dasar ini. Bahwa keislaman, itu intinya bukan di pembahasan hanya sekadar mengetahui Allah yang Maha Mencipta, Allah yang Maha Memberi rezeki, Allah yang Maha Menghidupkan, Maha Mematikan. Kalau keislaman hanya sebatas itu saja, sudah, berarti Nabi dan kaum musyrikin tidak perlu ribut-ribut. Ya kan? Dan kaum musyrikin tidak perlu marah dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi Muhammad ketika menyerukan kalimat la ilaha illallah langsung marah kaum musyrikin? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sungguhnya kaum musyrikin itu orang-orang yang kalau dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka bersombong. Dan mereka berkata, membantah, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami disebabkan karena ucapan seorang penyair gila? Ya, maksudnya Nabi Muhammad ya, mereka sebut dengan apa? Penyair gila. Ya. Jadi mereka pahami dari ucapan la ilaha illallah itu artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Doa hanya kepada Allah, nadar hanya kepada Allah. Ya. Mereka tidak boleh berdoa kepada berhalanya, tidak boleh berdoa kepada Lat, Al-Uzza, Al-Manat, tidak boleh berdoa kepada malaikat, tidak boleh berdoa kepada para nabi. Doanya, ibadahnya hanya kepada siapa?
kepada Allah saja. Dan ini yang tidak diinginkan oleh kaum musyrikin. Ini yang ditolak oleh mereka. Jadi mereka beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada apa? Kesyirikan-kesyirikannya itu tadi. Jelas ya? Nah, maka dari sini kita juga memahami kekeliruan orang yang mengatakan bahwa makna la ilaha illallah artinya apa? Kita sering baca ya terjemahan la ilaha illallah di papan-papan di sekolahan. Ya, la ilaha illallah diartikan apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Kadang kalau ditanya, apa itu tidak ada Tuhan selain Allah? Artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Kalau begitu apa bedanya dengan kaum musyrikin? Ya, mereka juga mengakui itu. Maka harus dipahami bahwa makna la ilaha illallah bukan itu inti masalahnya. Makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ketulusan ibadah, kemurnian ibadah hanya kepada Allah. Jelas ya? Dan kalau seorang sudah mengatakan bahwa ibadahnya hanya untuk Allah, itu konsekuensinya dia harus benci kepada seluruh bentuk kesyirikan. Dia harus berlepas dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan dia harus nyatakan bahwa apa saja yang diibadahi selain daripada Allah itu adalah hal yang batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Karena Allah yang diibadahi, dialah yang maha hak, dan apa yang diibadahi selain daripada Allah itu adalah kebatilan. Itu adalah kebatilan. Maka ini makna dari keislaman. Makna dari keislaman. Iya. Kalau kita tanya kepada kaum musyrik, kita tanya kepada sebagian orang, iya. Kadang kita lihat ada sebagian orang datang ke kuburan. Iya. Datang ke kuburan. Minta kepada penghuni kubur. Kemudian kita katakan kepadanya, ini perbuatan kesyirikan. Mereka katakan tidak, ini bukan kesyirikan. Kaum musyrikin di masa Nabi melakukan seperti ini. Tidak, saya beda dengan kaum musyrikin di masa Nabi. Iya. Saya mengakui Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, memberi rezeki. Iya. Saya Muslim. Nah, itu pemahaman mereka. Perhatikan ya. Jadi ini bukan inti dari keislaman. Keislaman itu adalah memahami bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Kalau dia mengerti Islam, tidak mungkin dia akan meminta kepada penghuni kubur. Tidak mungkin. Sebab itu bertentangan dengan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah terdapat padanya dua rukun. An-nafyu wal isbat. Penafian dan penetapan. La ilaha itu artinya dia berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Illallah itu penetapan. Dia tetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu makna la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah terdapat di dalamnya 8 rukun. Ada 8 syarat di kalimat la ilaha illallah. Ada 8 syarat. Yang pertama, kalau dia dianggap benar la ilaha illallahnya yang pertama, dia harus mengilmui. Tahu apa makna la ilaha illallah. Itu tadi maknanya. La ilaha illallah artinya tadi apa? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Atau tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, dari syarat la ilaha illallah, seorang hamba harus yakin terhadap kandungan la ilaha illallah. Tidak boleh ragu. Kemudian syarat yang ketiga, dari la ilaha illallah, dia harus ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh terpaksa, tidak boleh ada riya. Kemudian syarat yang keempat dari la ilaha illallah, dia jujur mengucapkannya. Tidak boleh dia dusta. Iya. Kemudian yang kelima dari syarat la ilaha illallah, dia cinta kepada kandungan la ilaha illallah itu. Cinta. Iya. Tidak boleh benci. Cinta kepada orang yang mengucapkannya. Cinta kepada kandungannya. Cinta Allah satu-satunya yang diibadahi. Kemudian yang keenam dari kalimat la ilaha illallah, dari syarat la ilaha illallah, seorang terikat dengan kandungannya. Terikat dengan kandungannya. Kemudian syarat yang ketujuh, dia menerima la ilaha illallah itu dengan sepenuh penerimaan. Tidak ada tanya-tanya. Kalau masalah ibadah, diperintah murnikan ibadah, dia tidak tanya lagi yang lainnya. Murni, dia ibadah hanya kepada Allah. Dan syarat yang kedelapan, dia harus berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini 8 syarat bagi orang yang benar ucapan la ilaha illallahnya. Dan inilah keislaman. Jadi sekali lagi penekanan dari kaidah ini oleh penulis rahimahullahu taala, beliau ingin tegaskan apa Islam yang benar itu.
Ya. Beliau terangkan bahwa orang-orang kafir di masa Nabi, mereka mengakui Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki. Pengakuan mereka ini tidak memasukkan mereka dalam Islam. Sebab itu bukan inti keislaman. Inti keislaman adalah mengakui itu, tapi pokoknya adalah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan harus berlepas diri dari segala sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kandungan dari kaidah yang pertama. Waktu untuk sesi pertama sudah selesai. Dan insyaallah taala untuk kaidah yang kedua, ketiga dan keempat kita akan lanjutkan nanti setelah salat duhur nanti insyaallah taala. Untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.